Halo. Halo teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi bersama saya Jian Kisha Rofia, biasa dipanggil Jian, dari kelas 12.5. Kebetulan hari ini saya ada tugas untuk mengerjakan ujian praktik, yakni praktik mengajar matematika dasar mengenai bilangan kepada adik-adik kita yang belum terlalu paham tentang matematika nih. Nah, di sini sebelumnya saya bersama rekan saya atau bersama adik yang akan saya ajari hari ini. Boleh perkenalan dulu dong? Halo, nama saya Alfi Putri Anwar, panggilannya Via, dari SD Gagaan kelas 1. Oke, jadi dia nama panggilannya Via dari SD Gagaan kelas 1 SD yang hari ini akan jadi praktik kita untuk kita ajari matematika, teman-teman. Ingat apa? Matematika itu menyenangkan. Nah, jadi hari ini kita akan menggunakan praktik ajar kita menggunakan stick, teman-teman. Stick ini merupakan stick es krim ya. Kalian bisa dapetin stick es krim ini di toko-toko terdekat, banyak sekali di tempat-tempat kalian. Nah, stick es krim ini nanti ketika kalian sudah beli, kalian harus mengkelompokkannya menjadi 10 biji seperti ini, lalu nanti bisa dikaretkan. Setelah itu nanti kalian bisa buat untuk bagian puluhannya itu sampai 9, terus untuk bagian ratusannya juga sampai 9, dan satuannya juga sampai 9. Lalu untuk seribuannya nanti 1 aja, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, nanti setelah kalian sudah selesai membuat alat peraganya, barulah kalian bisa mengerjakan praktek ini dengan orang atau dengan adik-adik yang mungkin kalian ajak untuk mengerjakan praktek ini. Dan selanjutnya terserah dengan kalian, karena kalianlah yang menjadi gurunya. Dan pada hari ini saya yang akan menjadi gurunya, dan tanpa kita lupakan juga bahwa di sini saya menggunakan alat praktik berupa kertas-kertas seperti ini, yang dimana kertas-kertas ini adalah kertas laminasi atau laminating ya, berupa huruf-huruf dari angka 1000, 100, urut dari 1 sampai 9, terus 11, 10 sampai dengan 90 hingga seterusnya. Dan ini juga ada banyak di online shop teman-teman, atau di tempat-tempat kalian yang biasa menjual mainan atau alat praktik, itu biasanya ada. Dan kalau kalian mau buat sendiri di rumah dari kertas juga boleh banget. Stick juga bisa kok dipakai, diganti dengan kertas atau mungkin dengan sedotan juga boleh. Apapun itu yang meringankan kalian saja ya teman-teman. Baik, tanpa lama-lama lagi, adik apakah siap untuk kegiatan hari ini? Siap ya? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke praktiknya, aku izin ngejelasin tentang apa sih teknik yang digunakan dalam praktik ini, serta apakah nama permainan ini ya. Dan nanti akan aku kasih rekapan mengenai bahan dan alat yang digunakan dalam praktik video matematika ini. Simak terus ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi, permainan dan nama alat yang digunakan dalam video praktik matematika ini adalah Montessori Number Card. Permainan Montessori Number Card adalah kegiatan bermain kartu angka yang bertujuan untuk membantu anak mengenali simbol angka tertulis. Nah, permainan Montessori Number Card ini sendiri menggunakan beberapa teknik loh, yang diantaranya yakni pertama, pembelajaran sensorik, yang artinya menggunakan kartu angka dan benda fisik untuk memahami konsep jumlah atau penjumlahan. Yang kedua, pembelajaran langsung, yang artinya anak menyusun dan mencocokkan angka dengan objek nyata. Yang ketiga, koreksi diri, yang artinya anak bisa memeriksa jawabannya sendiri. Yang keempat, pembelajaran berurutan, yang artinya belajar angka secara bertahap dari yang paling dasar. Yang terakhir atau kelima yakni asosiasi, yang artinya menghubungkan angka dengan benda untuk memperkuat pemahaman. Dengan teknik ini dapat membuat anak lebih mudah memahami angka secara konkret dan alami, namun juga terstruktur. Dan berikut adalah rekap dari bahan dan alat yang digunakan dalam video praktik matematika ini. Jangan lupa dipersiapkan sebelum kamu mulai praktik ya sob. Oke. Jadi hari ini saya mau ngajarin adik buat nyusun matematika dari bilangan ya. Nanti kalau kakak kasih angka gini, nanti kakak kasih tahu nih, oh ini hasilnya segini, ini hasilnya segini gitu ya. Nah, kakak mulai dulu. Adik mau mulai dari angka berapa? 1. Oke, 1. Terus ada angka lagi nggak yang dipikirin? 1 lagi. Selain angka 1, mau angka apa? 2. Oke. Terus selain angka 2,
3, 3. Oke. Selain angka 3, 4. 4. Oke. Nah, di sini kita dapat ya angka 1234. Nah, di sini Dek, coba kamu bilang sama kakak ya, nanti tiruin apa yang kakak bilang ya. 1000, coba tiruin. 230. 234. Iya, 34. Pinter. Berarti udah tahu ya satuan ya, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 udah tahu ya. Nah, di sini perlu kakak ingetin Dek bahwa sebenarnya satuan itu cuma dari angka 1 sampai 9. Angka 10 itu udah enggak satuan. Ya, jadi cuma angka 1 sampai 9 aja satuannya. Nah, angka 1 itu berapa? Angka 1 tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, angka 1 tuh kayak gini. Ini 1. Ini nih, taruh sini dulu. Nah, ini ya. Ini taruh sini. Ini 1, ya. Terus kalau diginiin jadi 2. Ya kan? Kalau diginiin lagi jadi 3. Ya, tahu ya. Terus gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas. Jadi angka satuan itu cuma ada sampai 9, 1 sampai 9. Ingat apa yang tadi kakak bilang? Coba kakak bilang apa? Satuan cuma ada dari angka 1 sampai 9. Oke, ingat-ingat ya. Oke, udah tahu ya berarti ya? Oke, udah paham. Nah, tips juga buat teman-teman semuanya di rumah, jika anak-anak yang kalian ajari belum mengetahui tentang satuan itu berapa sih, nanti kalian bisa menggunakan metode yang saya ajarkan tadi, di mana satuan itu dimulai dari satu stick seperti ini ya. Terus kalau 2 itu bagaimana? Berarti 2 stick seperti ini merupakan 2. 3 berarti 3 stick seperti ini. Nanti kalian ajarkan terlebih dahulu ke mereka, 1 berapa, 2 ada berapa, 3 ada berapa, hingga mereka mengerti bahwa satuan itu 1 hingga 9. Gitu ya teman-teman. Nah, karena di sini Devia sudah paham tentang satuan itu berapa, kita akan lanjut saja ke proses atau tahap berikutnya. Nah, tadi kita kan di sini punya angka 1234 ya. Ulangi coba, ini berapa? 1234. Nah, pinter. Nah, kakak mau ajarin kamu segini deh. 1234. Itu dulu ya. Nah, di sini kakak punya stick. Stick ini satu sticknya isinya 10. Satu stick ini isinya 10 ya. Nah, di stick ini nanti kita mau urutin dulu ya dari angka yang ini. Ini kan 1000 dulu nih. Dari angka yang paling besar dulu nih. Nah, kakak udah punya nih beberapa stick yang udah kakak tumpuk-tumpuk sampai dapat beberapa angka ini. Nah, 1000 dulu. Ini pulpennya coba dibuka. Nah, 1000 dulu digaris bawahi. Nah, 1000 hop. Nah, 1000 ya, kamu fokus 1000 ya. Nah, di sini kakak ada stick 1000 pieces. Ini kita akan pakai ini ya teman-teman. Nah, di sini ada stick 1000 ya. Kita kasih ini dulu sih. Nah, lihat ya tadi 1234 ya. Itu kan 1000. Nah, di sini ada 1000. Kita pakai ini ya teman-teman, 1000. Nah, ini di sini ada 1000 ya. Oke. Terus selanjutnya kan tadi ada 200, 1200 ya. Nah, di sini ini ada ini satu gembok ini 100. 200 dulu berapa? Butuh 2. Oke, nah di sini udah ada ya 1000 di sini, terus di sini ada 200. Oke. 234. 30 ya berarti kita sekarang ya. Nah, 30. Tadi kan kakak udah ngasih tahu ini kan satunya 10, ya kan? Berarti naik 30 kita perlu berapa? 30 kita perlu 3, betul. 1, 2, 3. 30. Nah, 30 sini. Lalu jajarkan 4 stick satuan 1, 2, 3, dan 4 dan beritahukan kepada sang murid bahwa membutuhkan 4 stick untuk 4 satuan pada 1234. Jika sudah berjajar, jangan lupa berikan label ya. Dan jajarkan semuanya menjadi satu. Tadi berapa? 1000. Ini tadi 4. Oke, terus ini tadi? 30. Ini tadi?
200. Oke, udah pinter. Sip, udah paham. Oke. Nah, kita lihat di sini angkanya ya. Ada 1345 ditambah 1251. Nah, ngitungnya gimana Kak Jihan? Ngitungnya dari sini dulu. Ini tambah ini berapa? 1 tambah 1 berapa? ada pulpen. Nih, kamu tulis 2 di sini. 2, oke. Terus ini 3 tambah 2 jadi 3 ditambah 2 5. Pintar, tulis dulu 5. Oke. Terus ini 4 ditambah 5 jadi 4 tambah 5. Pakai tangan nggak apa? Nek nggak bisa. Nah, pintar 9 sini. Oke, terus ini 5 tambah 1 6. 6. Oke. Kamu bisa nggak bacanya gimana ini? 2500 Nah, oke, lanjut ya. Nah, misalkan di sini kakak punya angka 10.000. Ini ya teman-teman, 10.542 sama 9.542. Loh, udah 10.000 kak, udah nggak 1.000 lagi, gimana ya kan? Nah, ini kita tambahkan. Jadi 10 sama 9, 5 sama 5, 4 sama 4, 2 sama 3. Nah, di sini kita ngitungnya dari belakang dulu ya, dari daerah sini dulu, nanti baru ke depan. Jadi dari belakang ke depan. Ini ya, paham ya? Nah, kita hitung dulu, 2 tambah 2 4, tulis 4. Sini 4. Nah, 4 tambah 4 8. Nah, terus 5 tambah 5 nggak boleh ditulis 10. Kenapa kok gitu? Karena 10 kan ada 2 angka kayak gini, 1 sama 0. Sedangkan kita cuma boleh pakai 1 angka. Nah, berarti di sini ditulis 0. Nah, satunya ditaruh di atas sini. Nah, kecil aja. Terus berarti 10 ditambah 9 19 sudah ketemu hasil 19, tapi satunya ini terus nggak boleh dilupain. Berarti 19 ditambah 1 20 tulis 20. Nah, udah hasilnya berarti ikutin kakak ya, 20.084. Pintar, karena di sini nggak ada ratusan. Nah, ada ratusannya jadi 20.184 gitu ya. Nah, nek ribuan pasti di sini ada titik. Jadi 20.884 gitu ya. Ini teman-teman hasilnya jadi 20.084. Oke, ya hari ini kamu udah belajar banyak ya. Tadi kita belajar apa aja kira-kira? Coba suaranya lebih keras dong, kakak pengen denger. Tadi kita belajar apa aja? Pakai huruf dari kertas. Iya, pakai ini angka dari kertas. Terus? Sama stick. Iya, sama stick. Terus? Sama pulpen sama kertas. Terus sama belajar tambahan. Terus belajar mengetahui bilangan. Oke. Jadi hari ini kesimpulannya yang dapat kita dapat adalah kita bisa lebih tahu tentang bilangan yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengaplikasikan bilangan itu ke dalam perhitungan penambahan. Dan yang ketiga adalah kita bisa lebih tahu, oh angka segini itu hasilnya segini toh. Oh, dari angka 1000 itu ternyata ada segini banyaknya stick dan lain sebagainya. Dan juga hari ini yang alhamdulillahnya kita bisa dapat adalah kita bisa mengajarkan anak-anak, bahkan anak kelas 1 SD seorang Via ini buat bisa mengerjakan perhitungan penambahan ribuan, bahkan hingga puluhan ribu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan Via. Oke. Pembelajaran hari ini sampai di situ dulu ya teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat and thank you for watching.
See you on my next video. Dan saya harap dengan adanya praktik ini dapat menambah pengalaman atau pengetahuan teman-teman di rumah mengenai bagaimana sih praktik mengajarkan matematika dasar itu kepada anak SD. Bahkan anak PAUD atau TK pun bisa jika memang kalian ingin mengajarkannya kepada mereka dan sudah tahu strukturnya bagaimana. Begitu ya teman-teman. Terima kasih dari saya dan terima kasih dari Via. Oke. See you on the next video. Bye bye.